Timur Leste bekas salah satu provinsi Indonesia, kini tercatat menjadi negara termiskin di kawasan Asia. Berdasarkan Indeks Kemiskinan Multidimensi Global atau MPI tahun 2020 yang dikeluarkan oleh PBB, Timur Leste berada pada posisi ke-152 dari 162 negara termiskin di dunia. Tidak hanya itu, cadangan minyak Timur Leste diperkirakan akan mengering pada tahun 2022 hingga membuat negara ini diprediksi bangkrut pada tahun 2027. Bahkan Timur Leste juga tidak punya mata uang sendiri. Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan pada tanggal 24 Januari tahun 2000, dolar Amerika Serikat menjadi mata uang legal dan resmi di Timur Leste. Dolar Amerika dipilih karena dinilai sebagai mata uang yang stabil dan diterima di seluruh dunia, dan US dollar digunakan untuk transaksi resmi seperti pembayaran listrik, air, dan belanja sehari-hari bagi rakyat Timur Leste. Namun bukan hanya US dollar, untuk transaksi sehari-hari, Timur Leste memperbolehkan penggunaan rupiah, dolar Australia, escudo, hingga mata uang baht. Tapi jika masih melakukan hal demikian, maka Timur Leste belum bisa membuat kebijakan moneter nasionalnya sendiri, lantaran masih menggunakan mata uang asing sebagai alat transaksi resmi di negaranya. Masalah tidak berhenti di situ. Cina yang merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Timur Leste pada tahun 2002 yang lalu, dikabarkan ikut andil dalam pergerakan infrastruktur utama di Timur Leste, termasuk dalam proyek nasional. Sebagai informasi, Timur Leste menggarap proyek besar yang dijuluki Tasimane, yang mencakup pembangunan bandara, jalan tol, kereta api, hingga kilang minyak. Proyek Tasimane bernilai 18 miliar dolar atau sekitar 265 triliun rupiah dan diharapkan dapat menjadi pendorong yang signifikan untuk kemajuan ekonomi Timur Leste. Diketahui proyek Tasimane ini digarap menggunakan anggaran yang berasal dari dana utang yang diperoleh dari Tiongkok. Dilansir dari The Diplomat, hal tersebut memicu kekhawatiran beragam pihak. Timur Leste kini memikul jumlah utang terlalu banyak, hingga dinilai dapat menyebabkan dana negara Timur Leste semakin menipis untuk generasi mendatang. Produk domestik bruto atau PDB Timur Leste pada tahun lalu hanya mencapai 1,6 miliar dolar atau sekitar 23 triliun rupiah. Selain itu, beberapa pihak mempertanyakan tujuan proyek Tasimane yang digadang-gadang sebagai upaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga Timur Leste. Pasalnya, hanya sedikit warga yang memiliki keterampilan atau pengalaman mumpuni untuk membangun dan mengoperasikan proyek tersebut. Oleh karena itu, beberapa pihak mengkritik Timur Leste lantaran tidak mendistribusikan dana negara untuk meningkatkan layanan sosial dan proyek infrastruktur yang lebih mendasar. Sedangkan di sisi lain, kondisi ekonomi Timur Leste semakin terancam semenjak turunnya harga minyak dan gas pada awal pandemi COVID-19. Sementara, sekitar 90% pendapatan Timur Leste berasal dari minyak dan gas, sementara sebagian lainnya berasal dari tabungan dana di masa lalu, yang jumlahnya juga semakin menipis. Dana utang yang melimpah diiringi pendapatan negara yang menurun, diprediksi dapat melumpuhkan ekonomi Timur Leste selama satu generasi. Selain itu, utang besar Timur Leste kepada Cina dinilai sebagai salah satu jebakan utang yang dimana sudah banyak negara yang menjadi korban. Kemungkinan besar proyek Timur Leste bersama Cina merupakan sebuah jebakan utang yang dimana jika Timur Leste tidak dapat membayar utangnya, maka Cina akan mengambil dan mengakuisisi proyek yang sudah berjalan. Seperti halnya yang terjadi pada negara Uganda, yang dikabarkan menjadi salah satu negara yang tersandung jebakan utang Cina. Negara bagian Afrika Timur itu harus kehilangan Bandara Internasional Entebbe karena tidak mampu membayar utang.